Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana banyak permintaan khususnya dari guru-guru PAUD yang sudah memiliki aplikasi ini atau Al-Madani ini terkait tentang tutorial bagaimana penggunaan aplikasinya. Al-Madani ini adalah aplikasi modul ajar dan asesmen anak usia dini yang tentunya sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Walaupun aplikasi ini sangat sempurna dengan kekurangan, mudah-mudahan sedikitnya bisa bermanfaat dan bisa membantu khususnya guru-guru PAUD ya, baik itu guru PAUD RA, Kober, TK, SPS Ta'am, dan sejenisnya. Baiklah para sahabat, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah kita bisa melihat bersama ya, ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini menunjukkan sebagai urutan langkah Bapak Ibu dalam pengisian Al-Madani ini. Nah, yang pertama yaitu kita klik dulu data anak. Nah, di data ini, data anak ini silakan Bapak Ibu isi kolom sesuai dengan apa yang diminta tiap kolomnya. Nah, ini data ini dipergunakan nanti untuk data di rapot peserta didiknya. Jadi jangan sampai ada kolom yang terlewatkan ya, yang tidak diisi. Nah, terkait timbangan dan kehadiran, silahkan itu diisi pada bulan terakhir tiap semester, karena nanti ini akan terinput gitu ya, akan muncul di rapotnya, mulai dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, sakit, izin gitu ya, dan tanpa keterangan. Selanjutnya terkait prestasi, sebenarnya itu boleh diisi, boleh juga tidak gitu. Nah, untuk catatan capaian hasil proyek yaitu profil pelajar Pancasila, nah silahkan Bapak Ibu isikan sesuai dengan jenis kegiatan proyek yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam satu semester. Jika dalam satu semester terdapat 2 kegiatan proyek, berarti nanti yang kita inputkan di sini setiap anak itu 2 jenis kegiatan proyek ya. Dan saya tidak akan menjelaskan bagaimana kegiatan proyek, seperti apa kegiatan proyek. Nah, di sini cuma sebagai contoh penginputan hasil penilaian Bapak Ibu terhadap tiap peserta didik di kegiatan proyek yang sudah dilakukan. Nah, ini ya di kolom ini. Misalnya seperti ini, dalam kegiatan proyek berkebun, nah itu Ananda sudah memiliki sikap mau bergotong royong dengan teman dan bersikap kritis dengan banyak bertanya tentang tanaman, salah satunya tentang bagaimana cara tumbuhan makan. Nah, jadi ada anak ya misalnya bertanya gitu ya, sehingga dia itu kritis serta sangat antusias saat menjaga tanaman dengan baik. Jadi ada beberapa karakter yang tertanam di P5 ini gitu. Itu hanya sebagai contohnya saja. Terus yang kedua di sini ada catatan tambahan guru. Nah, silahkan Bapak Ibu guru untuk memberikan catatan. Misalkan di sekolahnya itu ada pelajaran mulok, atau kita misalkan khusus di hari Jumat ada pembelajaran agama Islam, atau misalkan di non-Islam ada kegiatan apa gitu ya. Nah, ini bisa diinputkan di catatan tambahan guru. Misalkan seperti ini kalau PAI-nya, contoh dalam kegiatan keagamaan terutama dalam mempraktekkan wudhu dan sholat.
Ananda sudah berkembang dengan baik. Hal ini terlihat saat Ananda berwudu dengan benar dan hafal bacaan-bacaan sholat. Itu sebagai apa istilahnya ya, sebagai contoh minimalnya gitu ya. Dan kalau misalkan contoh bahasa Sundanya bagaimana? Adapun dalam perkembangan mulak bahasa Sunda, Ananda sudah mampu menggunakan kata ganti kuring, anjeun, dan aranjeuna. Nah, itu sebagai contoh saja ya. Selanjutnya ini nama anak nanti muncul dengan sendirinya ya, karena tadi di kolom sebelumnya sudah kita isi. Nah, untuk foto anak di sini silakan Bapak Ibu, istilahnya anak difoto terus kita inputkan di aplikasi ini. Jadi nanti di data peserta didik kita enggak melakukan penempelan foto lagi gitu ya, yang pakai lem gitu, jadi ribet. Nah, ini kalau sudah diinputkan foto seperti ini nanti otomatis akan muncul. Nah, itu jika selesai pengisian di data anak, jangan lupa untuk mengklik save ya, supaya data yang sudah kita input tersimpan dengan baik. Selanjutnya kita klik home, kembali ke menu awal yaitu yang kedua. Kita lanjut yang kedua yaitu data sekolah. Nah, di sini ada kolom-kolom yang berwarna merah. Nah, ini menandakan bahwa ini belum diisi. Kalau sudah putih seperti ini berarti sudah terisi. Nah, silahkan disesuaikan dengan identitas lembaganya, serta disesuaikan dengan identitas guru dan wali kelasnya serta kepala sekolahnya gitu ya. Nama kepala sekolahnya siapa, NIP-nya, nama gurunya siapa, dan ini juga untuk kelompok usia silakan usia A misalkan 4-5 tahun, kelompok B 5-6 tahun. Ini juga semester 1 tahun pelajaran silakan diinputkan, diketikkan. Nah, ini bagaimana misalkan nanti semester 2 apakah masih bisa digunakan? Bisa. Jadi aplikasi ini bisa di copy paste ya Bapak Ibu semua, dan itu digunakan setiap semester sekali. Oke, jangan lupa untuk men-save. Dan untuk logonya Bapak Ibu ini di sini silahkan disesuaikan dengan logo di lembaganya masing-masing, tetapi harus pas kolom ya, jangan sampai logonya keluar dari kolom yang warna abu ini ya, supaya nantinya tidak terpotong. Selanjutnya kita kembali ke menu awal. Nah, di sini ada jadwal penilaian, kita klik. Nah, ini nanti otomatis ya akan terisi. Nah, ini untuk apa istilahnya, untuk Januari, Februari ini disesuaikan. Jika semester 1 berarti kita inputkan Januari sampai apa istilahnya, kalau semester 1 berarti ini ya, mohon maaf ini salah, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jika semester 2 di sini berarti dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu. Selanjutnya terkait data penilaian harian, silahkan Bapak Ibu lihat di kalender apa untuk menentukan minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ketiga itu jatuh di tanggal berapa. Misalkan kita nanti di tahun ajaran baru itu kalau nggak salah tanggal 17 ya, 17 Juli. Nah, berarti itu kita masuk ke minggu pertama. Biasanya kita mengenalkan lingkungan sekolah ya, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu silahkan jika pembelajarannya dilakukan hari Sabtu. Tetapi jika misalkan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu tidak sampai hari Sabtu, nah maka untuk di kolom yang hari Sabtu itu jangan sampai kosong, tetapi harus diisi. Nah, jadi justru yang apa istilahnya, yang Jumatnya dikosongkan ya, karena ini untuk apa ya, untuk titik mangsa nanti di modul ajar tiap minggunya. Jadi misalkan pembelajaran di sekolahnya sampai hari Jumat, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini dikosongkan, Jumatnya di kolom terakhir sampai minggu ke apa ya, di sini kami atau saya ya menyediakan sampai minggu ke-20. Nah, itu sebenarnya tergantung lembaganya masing-masing, penggunaan hari efektifnya itu sampai minggu keberapa.
gitu ya. Mangga silahkan disesuaikan saja. Terus bagaimana misalkan sekolahnya, mohon maaf Kak ya, seperti kober atau SPS Taam gitu ya, ada yang sampai hari Kamis. Nah boleh juga ininya kita kosongkan. Nah nanti di kolom terakhir misalkan, nah ini yang Kamisnya justru dituliskan di kolom akhir gitu ya. Nah ini dihapus. Nah itu yang penting, kolom terakhir diisi oleh hari terakhir setiap minggunya. Jika sudah selesai diinput misalkan sampai minggu ke-17, berarti sudah pengisiannya sampai minggu ke-17. Minggu ke-18, 19, dan 20-nya dikosongkan, karena pembelajaran kita misalkan hari efektifnya sampai minggu ke-17. Reset jangan lupa ya. Lalu kita kembali ke home. Nah, jadwal penilaian sudah. Nah ini ada yang berbeda dengan aplikasi sebelumnya ya Bapak Ibu, yaitu ada isian CP dan TP. CP itu capaian pembelajaran, TP itu tujuan pembelajaran. Nah ini di sini bahwasanya ada 3 elemen dalam kurikulum Merdeka sekarang, yaitu ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri, dan ada dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kalau saya itu menyebutnya Dalima Siti Reni. Mohon maaf ya yang namanya Siti dan Reni. Di sini maksudnya supaya mudah menghafalnya gitu. Jadi Dalima Siti Reni, dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah untuk nilai agama dan budi pekerti ini, untuk CP Bapak Ibu itu tidak bisa kita ubah ya. Ini istilahnya sudah ditentukan. Nah untuk TP silakan Bapak Ibu inputkan tiap elemen gitu ya. Ini versi saya ya, jadi biar lebih memudahkan. Jadi satu TP itu istilahnya dikembangkan dalam 1 minggu supaya istilahnya TP-nya betul-betul tercapai gitu. Tetapi setiap hari nanti kegiatannya yang berbeda, tujuan kegiatannya yang berbeda, tapi TP-nya sama gitu selama 1 minggu supaya memudahkan kita. Kalau ataupun misalkan ada Bapak Ibu yang berbeda pemahaman terkait ini, silahkan. Ini cuma versi saya di aplikasi ini ya. Selanjutnya, ketika kita sudah mengisi isian CP dan TP, kita ke poin 5, yaitu isian modul ajar. Nah di sini Bapak Ibu silahkan, ini kan ada minggu ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke minggu ke-20. Kalau kita tadi pembelajaran di sekolahnya sampai minggu ke-17, ya sudah sampai minggu ke-17. Di sini ada beberapa kolom yang harus Bapak Ibu isi terkait topiknya apa minggu ini, subtopiknya apa, kata kuncinya apa. Dan ini saya tidak akan menjelaskan ya, ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham yang dimaksud kata kunci di sini apa di modul ajar ini gitu ya. Tujuan pembelajarannya saya ambil itu dari tiap elemen, biar istilahnya setiap itu TP nilai agama dan budi pekerti, JD dan Dalima Siti Reninya itu ada gitu ya. Dan tujuan kegiatan. Nah untuk tujuan kegiatan kita berpacu atau merujuk ke tujuan pembelajaran yang bisa dikembangkan. Terkait alat dan bahan juga kita tinggal inputkan ya, sebanyak mungkin alat dan bahan yang kita sediakan di kelas, supaya istilahnya anak dengan leluasa bisa memilih sesuai dengan keinginannya terkait media yang akan digunakannya, tanpa kita paksa harus menggunakan satu media. Tapi anak dengan sebebasnya memilih sesuai dengan keinginannya, sesuai bakat minatnya juga gitu ya. Jadi betul-betul pembelajaran berpusat kepada anak, dan nantinya akan timbul pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya terkait sumber. Nah itu ya, sumbernya itu istilahnya mau sumber yang berupa cetak atau non cetak, silahkan. Kalau misalkan berupa buku yang cetak, judulnya apa,
Kalau berdasarkan dari apa ya, video pembelajaran, nah itu linknya apa ya, jadi disebutkan peta konsepnya juga di sini. Jadi apa istilahnya, secara garis besarnya tentang apa nih yang akan apa istilahnya yang akan disampaikan di minggu ini gitu. Selanjutnya terkait kegiatan inti. Nah ini ya, kegiatan inti tetap ada, itu memang batas minimalnya 3 kegiatan, tapi supaya lebih variasi lagi, supaya lebih banyak pilihan lagi bagi anak-anak terkait kegiatan yang akan dilakukannya, itu disediakan 4 kegiatan gitu ya. Nah itu istilahnya 4 kegiatan ini nantinya bisa dipilih oleh peserta didik. Kegiatan ini diisi sesuai dengan banyaknya hari tiap minggu. Kalau misalkan tadi Bapak Ibu KBM-nya sampai hari Kamis, berarti itu diisi sampai hari keempat. Ya, berarti di sini hari 4 Kamis. Dan untuk Jumatnya itu boleh diisi dengan kegiatan keagamaan. Terus Sabtunya misalkan libur, berarti tidak diisi ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah kita isi ini tiap minggunya selama 17 minggu misalkan, itu jangan lupa untuk di-set juga. Selanjutnya yaitu langkah kelima. Oh, langkah kelima sudah ya. Nah, itu yang terakhir ya. Langkah ke-6, input penilaian harian. Nah ini, jadi sebenarnya di aplikasi ini tidak terlalu banyak pengerjaan ya Bapak Ibu, asalkan yang penting kita memahami poin-poin apa nih yang ada di modul ajar, sehingga kita inputkan dan nanti hasilnya kita langsung tinggal print. Nah ini terkait apa tadi? Penilaian harian. Nah, misalkan minggu pertama kita klik. Nah, di sini sudah muncul nama anak-anaknya ya. Di sini memang anak-anaknya saya batasi sampai 15 anak. Tetapi jika Bapak Ibu dalam satu rombelnya lebih dari 15 anak, itu tinggal copy paste ya aplikasinya, sehingga aplikasi pertama berisi anak 1 sampai 15 misalkan. Aplikasi kedua anak mulai dari misalkan absen 16 sampai absen 20 gitu. Jadi semua anak 20 misalkan, seperti itu bisa ya Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana cara penginputan penilaian harian berdasarkan hasil observasi Bapak Ibu semua, dan ini harus betul-betul objektif. Nah ya, ini di sini kan sudah muncul Bapak Ibu TP dari tiap elemen. Nah ini sebagai contohnya saja, kenapa saya tiga kategori yang diambil. Tetapi kalau misalkan ada yang berbeda juga nggak apa-apa ya, ini cuma versi saya ngambil antara belum muncul, mulai muncul, dan sudah muncul. Jadi istilahnya ada penengahnya gitu ya. Di satu sisi misalkan anak belum muncul sama sekali, di satu sisi sudah mulai muncul gitu, di satu sisi misalkan sudah muncul, nah itu berarti sudah tercapai. Nah, bagaimana cara melakukannya di penilaian harian ini? Ini kan sudah muncul TP-nya. Yang warna hijau ini TP yang sudah kita inputkan tadi. Nah, dinilai agama dan budi pekerti dengan TP-nya mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agama. Misalkan ternyata Abdullah itu belum muncul. Nah, belum munculnya itu kenapa? Nah, kita buktikan dengan catatan berdasarkan hasil observasinya, catatan objektifnya. Misalkan belum munculnya itu terkait mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya terjadi saat berdoa. Contoh, belum termotivasi untuk berdoa secara mandiri saat pembelajaran dimulai, begitu juga saat pembelajaran selesai. Nah itu, jadi ternyata Abdullah itu sama sekali belum mandiri ya, ketika berdoa, baik itu saat mulai pembelajaran maupun selesai pembelajaran. Nah, berarti kita simpan di kolom belum muncul.
Terus kalau misalkan Budiman, ternyata Budiman itu mulai muncul. Nah, nanti di sini berarti sudah mulai muncul gitu ya, untuk berdoa, nah itu bla 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 bla. Ataupun misalkan kegiatannya nggak hanya berdoa saja. Nah, misalkan kegiatan ketika membacakan surah-surah pendek, atau ketika praktek wudhu, kalau itu ya, kalau misalkan yang Islami. Nah itu jadi disesuaikan saja dengan hasil observasi kita. Nah jika belum muncul Abdullah nilainya, berarti yang mulai muncul dan sudah muncul itu dikosongkan saja ya Bapak Ibu. Tetapi jika misalkan Abdullah itu ada nilai yang sudah muncul di apa gitu ya, kita ambil nilai yang paling tinggi yang sudah munculnya. Nah ini yang belum muncul, kalau misalkan toh dalam nilai dan kewajiban ajaran agama itu sama sekali Abdullah itu belum muncul gitu ya. Selanjutnya jati diri juga sama ya Bapak Ibu, lihat di TP-nya apa, terus di kegiatannya apa, kita ceritakan bagaimana hasil penilaian anaknya. Nah gitu, seperti di sini nih, TP-nya memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. Nah ketika Bapak Ibu mau menilai Abdullah, ternyata Abdullah di TP ini itu sudah muncul, mulai muncul. Nah mulai munculnya seperti apa? Ya dibuktikan dengan catatan seperti ini. Sudah mulai memperhatikan kebersihan diri, yaitu menjaga kebersihan tangannya saat sedang mewarnai gambar. Itulah contoh sederhananya. Begitu juga dengan elemen-elemen lainnya, dan begitu juga untuk anak-anak yang lainnya. Jadi Abdullah cukup ya 3 kolom. Kenapa 3 kolom? Karena ada 3 elemen, masing-masing elemen 1 kolom hasil nilainya. Jati diri juga begitu, dari masih lainnya juga seperti itu. Nah baiklah Bapak Ibu, terkait bagaimana menginputkan penilaian harian, dan itu sangat penting sekali ya, karena nanti untuk pengisian raportnya minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 itu dilakukan kepada semua anak. Nah selanjutnya ini poin langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita lakukan. Berarti alhamdulillah sudah selesai pengerjaan kita di aplikasi ini. Selanjutnya apa? Oh iya, cetak modul ajar minggu pertama. Nah Bapak Ibu itu di sini silahkan Bapak Ibu sudah tinggal klik modul ajarnya. Gak perlu kita mengotak-atik lagi di sini apa nih yang dikerjakan, nggak, karena ini sudah istilahnya sudah terisi sesuai apa yang kita inputkan tadi gitu ya di isian modul. Nah ini ya, jadi sebenarnya untuk modul ajar mulai dari minggu ke-1 sampai minggu ke-20 atau sampai minggu ke-17 itu tinggal print gitu. Tinggal print. Selanjutnya cetak modul ajar kita udah nih, misalkan di cover, kasih cover, terus dicirit biar indah. Misalnya itu untuk panduan kita saat di KBM gitu ya, saat di dalam kelas. Nah selanjutnya nanti di akhir semester itu cetak analisis penilaian. Nah di sini nanti akan muncul nama-nama peserta didik yang ada di rombel Bapak Ibu semua. Misalkan tadi kan ada Abdullah, kita klik. Nah nanti ini juga sudah otomatis terisikan. Jadi kita gak usah mengelompokkan TP mana nih yang dianggap belum muncul, TP mana nih yang mulai muncul, TP mana nih yang sudah muncul di nilai agama dan budi pekerti. Nah jadi sekilas sudah kelihatan, dan ini tinggal kita print. Kelihatan jadi Abdullah di nilai agama dan budi pekerti ternyata belum munculnya banyak. Oh ya, berarti ini membutuhkan suatu perbaikan mungkin. Nah kalau misalkan yang banyaknya sudah muncul, nah itu berarti pengayaan. Nah itu ya, jadi sudah bisa teranalisis hasil belajarnya. Dan ini tinggal print juga Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir, yang suka memang ya, yang suka bikin kita lumayan pening di akhir semester, bagaimana nih ketika waktu singkat
waktu mau dibagikan rapot. Nah, dengan kesibukan yang luar biasa ya Bapak Ibu guru. Nah, kalau insya Allah kalau menggunakan Al-Madani ini untuk rapot, ketika kita sudah selesai menginputkan penilaian harian mulai dari minggu ke-1 sampai minggu ke-17, itu untuk rapot tinggal cetak saja semuanya. Tidak, jadi pas ketika misalkan pembagian rapotnya seminggu lagi, jadi nggak pening lagi karena kita tinggal print aja gitu yang ada di aplikasi ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk rapotnya dimulai dari sampul rapot. Nah, sampul rapot di sini nanti ini logonya akan berubah jadi logo lembaga Bapak Ibu sebagaimana yang diinput nanti di data sekolah. Nah, ini untuk lihat absennya, ini kan tadi nomor 1 Abdullah, misalkan nomor 2 Budiman, nomor 3 Cinta, nomor 4 Dede, misalkan nomor 5 Evi, itu nanti akan disesuaikan dengan absennya, dan ini tinggal print gitu ya. Absen nomor 1 kita print, absen nomor 2 kita print, jadi covernya dulu kita print semua. Selanjutnya terkait identitas anak. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, nggak usah nggak ada isian yang Bapak Ibu kerjakan di sini, tetapi ini tinggal print lagi. Nah, absen 1, absen 2, absen 3 fotonya juga sudah muncul, nama kepala sekolahnya juga nanti sudah muncul. Ini nggak munculnya kenapa? Karena tidak diisi tadi ya. Nah, ini untuk data orang tua juga ini pada kosong-kosong. Nah, ini karena tidak diisi. Nah, ini kalau ini udah diisi. Selanjutnya jangan lupa harus selalu men-save ya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu terkait rapot narasi. Nah, ini hasilnya sudah ada narasinya, jadi Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung lagi menentukan narasinya seperti apa. Nah, itu ya. Absen nomor 1 Abdullah ini misalkan hasil penilaiannya. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan kolom seperti ini yang agak ini ya berjarak gitu, nah ini tinggal diedit saja, tinggal dipijit di bagian pinggir kiri. Nah, itu jadi akan lebih rapi lagi gitu. Disesuaikan dengan disesuaikan dengan banyaknya narasi yang terinput. Nah, itu silahkan itu di print ya, di print out. Ini sudah ada nilai agama dan budi pekertinya, jati dirinya, Dalima Siti Reninya, gitu tinggal print. Selanjutnya terkait project pembuatan profil pelajar Pancasila juga nanti sudah muncul dengan otomatis. Misalkan ini Abdullah, yang kedua Budiman tuh, ini pasti akan beda juga nilainya, disesuaikan dengan inputan penilaian harian yang Bapak Ibu input tadi ya. Nah, ini catatan tambahan gurunya ini kosong karena memang tadi tidak diisi ya. Nah, kalau yang Abdullah tadi sebagai contoh, nah ini muncul sakit izin tanpa keterangan juga, dan ini terakhir kepala sekolah dan guru kelompoknya itu sudah otomatis juga terisi sesuai dengan data yang Bapak Ibu input di data sekolah. Nah, itu Bapak Ibu semua terkait bagaimana cara penggunaan Al-Madani ini, yaitu aplikasi modul ajar dan asesmen anak usia dini. Mohon maaf sekali lagi dari saya jika memang ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang kurang cocok dengan apa yang saya katakan. Ini cuma versi saya terkait bagaimana modul ajar dan asesmen serta rapor anak usia dini ya, yang berdasarkan kurikulum Merdeka. Semoga Bapak Ibu yang sudah memiliki aplikasi ini sedikitnya bisa memberikan manfaat dan bisa membantu Bapak Ibu dalam pengerjaan pengadministrasian di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.